Shalom jemaat Tuhan. Sekali lagi shalom. Selamat hari Natal. Senang sekali Bapak Ibu kita boleh berkumpul di tempat ini. Di rumah Tuhan, rumah pertemuan, di mana di rumah ini kita bersekutu, bisa berjumpa dengan Tuhan. Tadi malam saya sudah sampaikan pesan, kita harus datang ke Bethlehem, ya, menjumpai Yesus yang adalah roti hidup. Ya, saya berdoa dan saya percaya kita sudah berjumpa dengan sang roti hidup itu. Amin. Karena dampaknya luar biasa. Kalau kita berjumpa dengan Tuhan itu dampaknya minta ampun, saudara. Seorang Sakeus yang tadinya pemungut cukai bisa berubah karena berjumpa dengan Yesus. Seorang yang tidak mementingkan orang lain tiba-tiba jadi dermawan, itu luar biasa. Seorang Paulus yang tadinya mengejar-ngejar orang orang Kristen, menganiaya orang-orang yang percaya pada Tuhan, berjumpa dengan Tuhan menjadi rasul. Ada lagi perempuan Samaria, saudaraku, seorang pelacur yang pelakor lah istilah sekarangnya, laki orang diambilin sampai 6. Saudaraku, tiba-tiba menjadi seorang penginjil karena berjumpa dengan Yesus. Ya, Ibu Bapak, kalau kita kasih hati kita mau berjumpa dengan Tuhan Yesus, saya yakin kita pun pasti berubah. Dan kalau dibalik, kenapa orang tidak bisa berubah? Tetap pada prinsipnya, keras kepala, tegar tengkuk. Saya percaya karena belum berjumpa dengan Yesus. Belum ke Bethlehem dia. Ya. Haleluya. Nah, kalau tadi malam kita bicara tentang Bethlehem, tentang siapa itu namanya, gembala-gembala, orang Majus, Paulus. Nah, hari ini kita akan melihat keselamatan bangsa kafir. Siapakah bangsa kafir? Orang di luar Yahudi. Jadi sebenarnya kata kafir itu yang mengeluarkan pertama-tama itu adalah orang Yahudi. Orang yang tidak sekeyakinan dengan orang Yahudi disebut kafir. Dan itu didukung oleh firman Tuhan yang mengatakan bahwa hanya orang Yahudilah yang harusnya menjadi biji mata Allah. Tetapi puji Tuhan, kelahiran Yesus, dia datang ke dunia, dia bukan hanya menyelamatkan bangsa Yahudi, tapi dia juga menyelamatkan orang-orang kafir. Termasuk saya dan saudara yang tadinya kafir. Tapi oleh karena Tuhan kita menjadi penghuni kerajaan Allah. Di saat kita percaya kepada nama Yesus. Di sini ada satu contoh saudaraku, seorang perwira Kapernaum. Matius pasal 8. Ya, saya kasih tema layak untuk ditolong karena orang ini seorang kafir. Orang Roma tapi perwira. Tidak disebutkan dia perwira pratama, perwira menengah atau perwira tinggi. Tetapi saya yakin dia orang berpengaruh. Kemungkinan dia perwira tinggi. Ya, saudara, di ayat ini nanti akan kita perhatikan. Coba kita mulai, kita baca ayatnya. Ya, sudah ada saya buat di situ. Sudah dapat semua Ibu Bapak? Mulai ayatnya yang ke berapa itu? 8 ya? 5 sampai 10 ya. Mari kita baca saudara. 5 sampai 10 kita gantian. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ayat 5 saya baca, nanti kita gantian. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. 6. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. 8. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang.
ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Sama-sama kita baca. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Silakan duduk. Saudara-saudaraku, boleh di next di sana. Seperti saya katakan tadi, tiba-tiba ada seorang perwira. Tentu ibu bapak harus tahu dulu historinya. Perwira, sekali lagi saya ulang supaya bapak ibu paham, dia bukan bangsa Yahudi tapi orang Roma. Karena pada waktu itu bangsa Itali sedang menguasai Timur Tengah. Sama seperti waktu Indonesia dikuasai Belanda gitu ya. Jadi pemerintahan orang Belanda. Ya, bukan orang Indonesia, kira-kira begitu. Jadi dia bukan bangsa Yahudi, tetapi dia orang Romawi. Tapi dia seorang perwira di sana, orang hebat, orang penting. Ya, tetapi ada hal yang luar biasa saya lihat, saudara-saudara, ada dua hal penting yang saya lihat dari ayat ini. Fakta tentang perwira ini saya temukan ada dua. Yang pertama, saudaraku, Matius 8 ayat 10 tadi sudah kita baca. Tuhan heran dengan dia. Tuhan apa? Tuhan apa? Heran. Tuhan heran dengan perwira ini. Yang kedua, nanti pembahasannya akan ada di bawah, ayatnya akan saya tunjukkan. Untuk menolong pembantunya, untuk menolong perempuan atau budak atau hamba yang bekerja di rumahnya, dia direkomendasikan oleh orang-orang, termasuk di situ nanti orang-orang Yahudi. Jadi saudara perhatikan itu, Matius pasal 8 ayat 5 sampai 10 itu nanti isinya sama dengan Matius pasal 7 ayat 1, itu kisahnya sama, hanya saling melengkapi. Ya, jadi ada kisahnya ditulis oleh versinya Matius, pandangannya Matius, karena puji Tuhan Alkitab itu seperti itu saudara ya. Injil itu luar biasa, yang tidak terpandang oleh Matius dilengkapi oleh Lukas, yang tidak terpandang oleh Lukas dilengkapi oleh Markus, yang tidak terpandang oleh ketiga orang ini dilengkapi oleh Yohanes. Seperti itu Injil, makanya 4 Injil. Ya. Nah saudaraku, direkomendasikan oleh orang-orang, nanti akan kita lihat. Terus sekali lagi seperti yang saya katakan, ini sebenarnya sebuah gambaran yang luar biasa. Boleh di next? Ya, sebuah gambaran yang luar biasa, gambaran tentang keselamatan bangsa kafir. Ya, gambaran tentang keselamatan bangsa kafir, di mana Natal itu datang menyembuhkan, datang untuk menyelamatkan bukan saja orang Yahudi, tetapi Natal juga menyelamatkan orang-orang yang di luar Yahudi. Itu sebabnya ibu bapak saudara-saudaraku, ada hal yang luar biasa tentang kedua orang ini saya sebutkan tadi ya. Perwira ini adalah orang yang luar biasa, direkomendasikan. Coba kita lihat ayat ini ibu bapak, saudara boleh lihat ya. Fakta pertama tadi apa? Tuhan heran dengan dia. Matius 8 ayat 10. Coba di next dulu sebentar ke bawah. Nanti kita naik lagi. Kita baca ayatnya. Matius 8 ayat 10. 3-2 ya. Setelah Yesus mendengar. Yuk sama-sama yuk. 3-2 ya. Setelah Yesus mendengar hal itu. Heranlah ia. Dan berkata kepada mereka yang mengikutinya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun. Nah ini ayat tadi, coba naik lagi ke atas. Naik lagi ke atas. Jadi Bapak Ibu, dua fakta atau realita tentang perwira ini. Yang pertama, Tuhan heran. Siapa yang heran? Jadi Ibu Bapak, saya baca di seluruh Alkitab. Dan saudara kalau punya kitab elektronik, Bapak Ibu bisa ketik kata heran. Nanti akan keluar 53 kali kata heran.
Akan keluar nanti 53 kali. Itu 8 di perjanjian lama, 45 di perjanjian baru. Dan saudara, dari semua kisah ada heran, kata heran di situ, itu rata-rata manusia yang heran kepada Tuhan. Contoh, heranlah Musa melihat karya Tuhan yang luar biasa. Heranlah si Anu melihat Allah. Heranlah, di perjanjian baru paling banyak toh. Heranlah murid-muridnya melihat angin itu berhenti. Heranlah murid-muridnya kenapa orang lumpuh bisa berjalan. Heranlah manusia. Jadi rata-rata itu yang heran siapa? Manusia heran kepada Tuhan, melihat Tuhan. Dan hanya 2 kali, lihat tuh, hanya 2 kali Tuhan heran dengan manusia. Jadi artinya gini, 43 kali. Ya, saudara boleh lihat nanti di situ 43 kali. Jadi dari kita bahas perjanjian baru aja karena ini tentang Yesus. Jadi perjanjian baru ada 45 kali kata heran, 43 kali manusia yang heran kepada Tuhan. 2 kali Tuhan heran dengan manusia. Tapi kata Tuhan heran dengan manusia itu pun dibagi 2. Coba di next. Nah, heran yang pertama adalah heran negatif. Apa maksudnya heran negatif, Amang Inang? Coba baca ayat ini. Markus 6 ayat 6. Ia merasa 3-2 ya. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Ia di situ Yesus. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Yang heran itu siapa? Yesus. Jadi ada 2 kali loh Tuhan heran lihat manusia. Tapi sekali itu herannya negatif. Coba baca sekali lagi 3-2 ya. Ia merasa heran. Karena apa? Melihat ketidakpercayaan mereka. Berarti heran negatifnya Tuhan gitu. Kira-kira gini. Heran aku melihat ini. Yang jugulan. Negatif. Heran aku melihat ini. Udah dikasih tahu beberapa kali tapi nggak mau berubah. Heran aku melihat ini. Udah dikasih tahu firman tapi nggak mau nanggap. Bapak Ibu pernah nggak heran lihat temannya kayak gitu? Dikasih tahu nggak mau nian berubah. Jemaat. Pernah nggak? Pernah nggak saudara heran dengan temannya? Heran aku lihat kau nih. Udah 50 kali pun ku bilang kau nggak mau perhatikan. Betul lah? Jadi heran pertama itu heran negatif. Lalu heran kedua itulah Matius tadi. Heran positif. Di mana Tuhan bilang begini, maka heranlah Tuhan, heranlah ia. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah kutemukan di antara orang Yahudi. Iman sebesar orang kafir ini gak pernah kutemukan di antara orang-orang Kristen. Kira-kira gitu. Haleluya. Ibu bapak. Selama ini saudara yang heran dengan Tuhan atau Tuhan heran dengan saudara? Pertanyaan yang kedua, ketika Tuhan heran negatif atau positif? Jemaat, Tuhan heran gak dengan saudara? Negatif atau positif? Hah? Oh, dari sebelahnya. Pak Gamal mulai hari ini akan serius dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Kalau saya mandangnya positif terus lah. Tetapi jangan izinkan Tuhan heran negatif. Udah beberapa kali saya ngomong. Udah beberapa kali saya bicara. Tapi kok susah banget untuk menerima gitu loh. Dan saya harus jujur di hadapan Tuhan. Saya nggak mau lagi bohong-bohong. Karena saya suka bohong saudaraku. Saya bilang nggak ada di sini.
Padahal banyak. Kan bohong saya jadinya kan. Mulai sekarang saya mau berubah lah, nggak mau lagi aku ngomong gitu ah. Di sini banyak ya. Ya kan Ibu Sintua ya. Nanti kalau saya bilang gak ada di sini jadi bohong saya. Padahal saya tahunya orangnya kan. Mulai sekarang berarti berubah. Di sini pernah Tuhan heran negatif. Bahkan banyak jemaat GBI Tebing Tinggi yang membuat Tuhan heran negatif. Karena ada Bapak Ibu betul. Ya. Contoh ada orang yang lebih mengutamakan hal yang jasmani daripada hal yang rohani. Ini membuat Tuhan heran juga negatif. Padahal saya seringkali ngomong Bapak Ibu, korbankan hal yang jasmani untuk hal yang rohani. Tapi seringkali kita kebalik. Hal yang rohani dikorbankan. Nggak ke gereja, nggak baca Alkitab, nggak dengar firman. Yang penting bisnis naik. Nggak beribadah, nggak ngapa-ngapain. Yang penting usahaku lancar. Yang penting aku bekerja lembur. Dan lain-lain. Mengorbankan hal yang rohani. Mengorbankan Tuhan demi apa? Hantu. Terbalik. Makanya Tuhan sering heran. Coba Bapak Ibu berubah. Ya, salah satu dampak dari perjumpaan dengan Yesus adalah ketika mereka sampai ke Bethlehem, berjumpa dengan Tuhan, mereka berubah. Bukan beruban ya. Berubah. Tiba-tiba jadi beruban, bukan berubah. Paradigmanya berubah. Ya, nah ini heran. Coba lihat dulu sebelahnya. Tuhan heran dengan kau enggak? C. Heran enggak dengan kau C? Heran negatif apa positif ke? Coba tanya sebelahnya. Heran negatif apa positif? Positif. Positif itu misalnya begini. Heranlah Tuhan melihat jemaat GBI Tebing Tinggi. Jam 4 pagi, jam 3 pagi aja berdoa mereka rela. Jam 3 pagi, jam 4 pagi demi Natal lancar mereka merhobas rela. Bahkan heran ya toh. Tapi kalau yang negatifnya gimana? Heranlah Tuhan melihat jemaat GBI Tebing Tinggi. Apapun pekerjaan di gereja nggak pernah dia pedulikan. Heran. Oke? Sampai di sini kira-kira nih kalau ditimbang heran positif dengan heran negatif banyak berat yang mana? Kenapa Mbak Uwo negatif? Lebih banyak heran yang mana Amang Inang? Oke lah ya, hakimi diri sendiri lah ya. Karena tugas saya bukan hakim. Tugas saya adalah menyampaikan firman Allah. Biar kita sendiri yang menyadarkan diri kita. Firman ini saya sampaikan karena ini perkataan Allah. Renungkan, bawa pulang, hidupmu diberkati. Nah saudaraku sekali lagi, luar biasa Tuhan heran. Jadi kalau kita next lagi kita lanjut, saya melihatnya begini. Coba di next ya. Jadi dua fakta tentang orang ini. Yang pertama Tuhan heran, ini saya sebut dengan sudut pandangnya Tuhan. Jadi dari pandangannya Tuhan, ini perwira membuat heran. Heran aku lihat orang ini. Orang Yahudi aja gak seperti dia imannya. Kok tiba-tiba ada orang kafir seperti ini. Ini dari sudut pandangnya Tuhan. Lalu Matius pasal yang ke-7 itu dari sudut pandangnya sesama. Jadi dari sudut pandangnya sesama, coba kita baca Lukas 7 ayat 4, 3, 2 ya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya apa? Ia layak engkau tolong. Bapak Ibu lihat, direkomendasi. Alangkah bahagianya hidup kita ini saudara kalau kita direkomendasikan orang. Contohnya nih siapa nih? Si Beluhab. Ya. Contohnya si Beluhab. Si Beluhab ini lagi sakit keras. Tiba-tiba karena si Beluhab ini jemaat GBI. Tiba-tiba 5 majelis gereja. Tambah lagi Bapak Ibu Gembala. Lalu tambah lagi para pekerja. Lalu berkata begini. Pak dokter, tolonglah si Beluhab. Tolonglah berikan obat yang terbaik Pak dokter.
Orang ini orang baik. Itu namanya direkomendasi. Jadi waktu mereka berjumpa dengan Yesus itu direkomendasi. Jadi tua-tua gereja itu nanti ayat 1 sampai 3 saudara bisa baca. Mereka adalah tua-tua gereja, tua-tua adat berkumpul di pasal yang ke-7 kitab Lukas ya. Lukas itu ya. Jadi direkomendasikan, tolonglah Yesus, tolonglah guru, orang ini layak engkau tolong. Perwira ini layak engkau tolong. Padahal bukan orang Yahudi loh, bukan orang Kristen loh Amang Inang, bukan. Tapi lihat, tua-tua adat, tua-tua kampung, tua-tua agama, semua orang-orang berpengaruh di kota itu berkumpul memohon kepada Yesus. Tolonglah ini perwira, dia layak untuk ditolong. Wow, coba sama-sama bilang. Sama-sama bilang wow. Bayangkan Bapak Ibu, bahagia enggak saudara ketika engkau susah. Semua orang berkumpul dan berkata, ayo kita tolong nih orang, pantas ini orang untuk ditolong. Senang enggak? Saya yakin ketika saudara sakit, semua orang datang mendoakan, bersukacita. Lalu orang bilang, Tuhan tolong ini orang layak untuk ditolong. Pasti saudara akan cepat sembuh. Kenapa? Karena hatimu akan terhibur. Tapi kalau sebaliknya, ketika kita sakit orang bilang begini, isi namar saiti, si beluham, lu mau mati. Siapa yang sakit itu? Biarlah mati itu. Kenapa? Memang yang si Surangonnya kerjanya itu. Herannya aku melihat itu, tapi negatif kan? Herannya aku melihat itu. Yang payahan dibilangin, merminggu pina maulan. Kalau udah digituin saudara, makin lemah kita, pasti enggak? Jangan pandang Pak Gamal dulu, Ibu Gamal. Baru kali ininya Bapak itu enggak gereja. Tahun ini, tahun lalu gerajinnya. Ya, haleluya. Haleluya. Coba kita pandang dulu Pak Gamal, kita bilang layak untuk ditolong. Amin. Nah saudara-saudaraku, kita lihat perwira ini kenapa disebut layak untuk ditolong. Coba di next, wow-nya. Wow, bilang sama-sama. Oke, ini udah bisa dilanjut. Tadi saya disampaikan. Sama-sama bilang wow. Ini orang luar biasa. Amin. Kenapa perwira ini layak untuk ditolong? Jawabannya yang pertama, karena perwira ini orang yang penuh kepedulian. Ternyata alasan perwira ini layak untuk ditolong. Alasan perwira ini membuat Tuhan heran karena perwira ini orang yang penuh kepedulian. Di hari Natal ini Tuhan mau kita saling peduli satu dengan yang lain. Halo jemaat. Unang marsi pasobuan amang inang. Saling menolong, memberi dan melayani. Itu ciri khas gereja mula-mula. Itu ciri khas kita saudaraku. Saling membantu. Tadi malam saya sudah ngomong. Ayolah subsidi silang. Ya bukan gak suka saya dipatokkan. Segini serumah tangga bukan gak suka. Tapi itu gak alkitabiah. Yang alkitabiah itu saudaraku subsidi silang. Yang lemah menolong yang kuat. Dalam hal tenaga. Ya dalam hal tenaga bisa. Lemah artinya mungkin gak punya ekonomi. Tapi dia bisa beri tenaga. Yang kuat ekonominya bisa menolong yang lemah. Karena yang kuat ekonominya ini mungkin sibuk bekerja. Cari uang. Kan Tuhan percayakan kau cari uang banyak-banyak. Lembur banyak-banyak. Cari uang. Tapi jangan samalah pemberianmu dengan yang ekonominya cuma 2 juta sebulan. Kan gitu toh. Halo jemaat. Ada nggak di sini kan karena pekerjaannya nggak bisa ngerjakan apa-apa di gereja? Ada nggak? Nah gitu dong saudara. Jadi marilah saling menolong. Iyalah aku kan kalau kutinggalkan ada istilah seorang ibu tarhilala katanya kan. Kalau kutinggalkan nanti tarhilala dapat sekian. Oke lah. Tapi jangan lupa
Saudara-saudara kita mungkin ada melakukan kesibukan-kesibukan. Ya, kenapa? Mereka rela tenaganya diberi. Kenapa? Karena mereka nggak punya uang untuk disumbangkan. Tapi karena engkau cari uang, sebagian yang kau cari itu taruhlah supaya sama-sama kita diberkati. Bapak Ibu, kalau saya lihat, maaf Ibu Bapak sorry ya, kalau saya melihat kadang di dana Natal, sarupa sama yang ekonominya banyak dengan yang ekonominya lemah, itu sebenarnya dosa. Kita nggak saling menolong lagi namanya itu. Tapi ada yang lebih parah. Pemberian nggak ada, tenaga juga pelit. Itu lebih parah. Itu sebabnya semangat yang kekasih, lihat. Orang ini penuh kepedulian. Coba lihat Bapak Ibu. Matius 8 ayat 5 sampai 6 kita baca. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum. Tadi kita udah baca ya, saya ulang. Datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Ayat 6 apa katanya? Tuan, siapa? Siapa yang terbaring? Pembantuku, budakku. Kalau zaman dahulu di zaman Romawi saudara, budak itu dibeli. Dia berhak mau ngapain? Mau dia tendang berhak. Dan seorang perwira pasti terhormat, kaya. Punya uang banyak, orang penguasa. Bisa saja ketika hambanya, ketika pembantunya sakit, ya udah mati kau, saya ganti. Bisa nggak? Dia punya kuasa, dia punya uang, dia punya segalanya. Bisa nggak dia bilang begini? Siapa yang sakit? Pembantu kita siapa? Si Anu, si Beluhab. Oh sakit si Beluhab atau emak? Doakanlah biar cepat mati, kita ganti pembantu lain. Bisa nggak? Bisa saja. Bisa nggak dia beli pembantu lain? Bisa. Tapi dia nggak mau seperti itu. Karena apa, dari sisi kemanusiaannya, dari sisi kerohaniannya itu luar biasa. Padahal dia bukan orang Yahudi, padahal dia bukan orang percaya pada waktu itu. Tapi dia bilang begini, Tuan, Guru, tolonglah hambaku sedang sakit. Bahkan di ayat ini saya temukan gini, memperhatikan orang yang tidak diperdulikan, orang rendahan ini, kata hambaku di situ dalam bahasa Karo dikatakan orang suruhan. Ya, bahasa Toba disebut naposokku, bukan naposoni Tuhan. Naposokku berarti orang yang suka-suka aku mau kuapain. Ya, terus dalam BIMK itu ditulis pelayan saya. Pelayan saya lagi sakit. Dalam bahasa terjemahan lama dan terjemahan sehari-hari Indonesia 3 disebut budak aku, budak saya. Budak saya lagi sakit. Coba saudaraku, zaman wajar nggak Tuhan heran? Zaman seperti ini orang kaya, orang yang banyak uang masih peduli sama orang kecil. Wajar nggak ini mengherankan? Wajar. Luar biasa. Pantas Bapak Ibu heran. Tuhan heran dengan dia. Luar biasa. Coba di next dikit lagi. Ya, next kakak. Udah? Ya, yang tadi. Lewat ya. Di situ ada seorang perwira. Coba kita lihat di ayat Lukas pasal 7. Tadi kan saya sudah cerita. Matius pasal 8 dengan Lukas pasal 7 kisahnya sama. Tapi saling melengkapi. Lukas 7 dikatakan di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba. Yang sangat dihargainya. Lihat. Orang kecil ini dihargainya. Budak ini dihargainya. Saudara. Saya berdoa supaya Bapak Ibu menjadi orang hebat. Supaya saudara menjadi orang kaya. Supaya saudara menjadi penguasa ekonomi. Bahkan saya berdoa suatu kali. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang punya perusahaan sendiri. Seandainya engkau punya karyawan. Saya mau bilang. Buat karyawanmu seperti perwira ini membuat budaknya itu. Dihargainya. Dihargai ibu bapak. Ini yang membuat Tuhan heran. Ya. Bahkan dia katakan sangat dihargai dalam BM, maksudnya bahasa Indonesia modern, dan BIMK bahasa Indonesia masa kini. Dikatakan orang itu bukan hanya sangat dihargai tapi sangat dikasihi. Di dalam terjemahan lama dikatakan orang itu sangat disayangi.
Dia sangat menyayangi budaknya itu tadi. Lalu kemudian kalau kita lihat orang Yahudi bukan perwira. Perwira bukan orang Yahudi. Tetapi ibu bapak tahu. Tuhan mau kita saling memperdulikan. Saling memperhatikan. Baca dulu Ibrani 10 ayat 24, 32 ya. Dan marilah kita saling memperhatikan. Supaya kita saling mendorong dalam kasih. Dalam luar biasa. Wajar nggak orang ini membuat Tuhan heran? Halo jemaat. Wajar nggak orang ini membuat Tuhan heran? Ayo dong. Jangan kalah sama perwira ini. Ini keren sekali menurut saya. Coba di next. Yang berikutnya. Dia peduli sama siapa? Lihat. Baca dulu bagian B. Dia mengasihi bangsa kita. Bangsa Israel. Tadi kan dia bukan orang Israel, betul? Dia orang Roma. Ya, dia mengasihi bangsa kita. Dalam Lukas 7 ayat 5a. Lalu dalam Lukas 7 ayat 5b, kita baca sama-sama Lukas 7 ayat 5 yang di bawah, 3-2 ya. Sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan. Oh ternyata saudaraku yang membuat orang ini mengherankan, walaupun dia bukan orang Yahudi, tapi dia mengasihi bangsa Yahudi. Ini yang pepatah Indonesia katakan, di mana tanah dipijak, bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Dia selalu berdoa, dia selalu berbuat baik untuk kesejahteraan bangsa Israel. Karena kita tahu Bapak Ibu di dalam Kejadian itu, saudara bisa lihat ayatnya, dikatakan barang siapa yang mengasihi Israel, dia akan diberkati. Barang siapa yang mengutuk Israel, dia akan terkutuk. Barang siapa yang memberkati Israel, dia akan diberkati. Itu sebabnya ibu bapak, kalau Tuhan percayakan engkau ekonomi yang baik, saya dorong saudara berkati Israel. Dengan cara saudara pergi ke sana tur. Ya, lihat sejarah Alkitab. Saya dorong ibu bapak. Ya. Apalagi maaf yang usianya kita sudah 50 tahun ke atas. Jangan sampai kita meninggal, kita nggak injak tanah suci. Jemaat, mau mulai nabung ya. Berkati. Karena gini saudara, kalau saudara pergi ke Korea jalan-jalan, nggak ada janji Tuhan. Siapa yang datang ke Korea akan diberkati, nggak ada. Saudara pergi ke Australia, ke Amerika, ke negara-negara lain, nggak ada janji seperti itu. Tapi ketika kita menginjakkan kaki di Israel, memberkati Israel, memberikan sebagian dari harta kita ke Israel, ya minimal visa kita kan, itu menjadi berkat bagi Israel, maka hidup kita akan diberkati. Amin. Berikut Bapak Ibu, yang lebih hebatnya lagi dikatakan yang membuat Tuhan heran dengan nih orang, kenapa? Jawabannya, karena orang inilah yang memperhatikan. Coba ke atas lagi nak. Ke atas. Ya, yang bagian B itu, yang bagian C. Orang ini peduli rumah Tuhan. Coba baca sama-sama sekali lagi. Sebab 3-2 ya. Sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung. Coba yang menanggung. Dia yang menanggung pembangunan rumah Tuhan. Jadi waktu rumah Tuhan di Israel itu dibangun, perwira ini yang menanggung seluruhnya. Padahal dia bukan orang Kristen, katakan kalau untuk zaman sekarang. Bukan orang Yahudi, bukan bangsa Yahudi, bukan agama Yahudi, bukan. Tapi dia bangun rumah Tuhan. Saya percaya habis Natal ini akan ada yang bilang begini, Pak Pendeta, kita bangun gereja, saya yang nanggung. Cuma 2 orang yang amin. Kita tambahi, kita gedein rumah Tuhan. Saya yang nanggung. Beh. Supaya Tuhan bilang begini. Heran aku melihat Ibu Indra ini bah. Dia tanggung pembangunan rumah Tuhan puang.
Heran aku lihat si Jaul Top bah. Heran aku lihat si Baluhap ini bah. Dia peduli rumah Tuhan. Makanya kalau kita bandingkan, kira-kira heran negatif apa positif? Mungkin kita sendiri yang tahu. Ketika kita tidak peduli rumah Tuhan, kita heran negatif. Peduli rumah Tuhan, heran positif. Apa yang diperlukan di rumah Tuhan? Ya, saya berdoa saudaraku, kayaknya memang komputer kita perlu di-upgrade karena udah suka terlambat. Ya, ada banyak hal. Ya. Mungkin kita perlu perbesar juga bangunan ini. Apa yang harus kita buat? Di momen Natal ini kita renungkan bersama-sama. Next, ya, next kita lihat. Berikutnya dikatakan, ya, supaya kita berdoa. Kenapa Tuhan heran dengan orang ini, lalu orang-orang lain merekomendasikannya? Kan itu pertanyaannya. Alasan yang kedua karena dia punya iman yang hebat. Di Lukas pasal 7 ayat 3, di situ di ayat berapa yang muncul? Coba kita lihat. Ya, ayat 8, kita baca dulu ayat 8. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Lihat. Yesus kan bilang begini tadi di ayat sebelumnya, di ayat 7. Ayo, mari kita ke rumahmu. Kita sembuhkan hambamu. Tapi saudara tahu perwira ini bilang begini, Guru maaf, aku orang berdosa, aku gak layak menerima engkau. Guru, katakan saja sepatah kata, itu udah cukup. Imannya hebat kan? Wajarlah kalau Tuhan heran sama dia. Katakan sepatah kata, satu kalimat, sepatah kata. Itu sudah cukup. Jangan kayak di mana ya, di sinilah kayaknya yang banyak kah? Udah banyak kali pun dikhotbahi, enggak juga beriman. Terbalik kan? Makanya wajar aja Tuhan. Dia bilang sepatah kata aja Tuhan. Molo dison enggak ribuan kata rahudok. Alai dan bertobat tong. Udah ribuan kata. Mungkin kalau dikumpulin bahan khotbah saya, saudaraku bicara tentang A contohnya. Mungkin sudah banyak sekali. Tapi kita lakukan enggak? Tidak. Timbul enggak iman kita? Tidak. Timbul enggak perubahan? Tidak. Wajar saja orang ini heran secara positif. Kita heran secara positif apa negatif? Halo jemaat. Jemaat, heran gak Tuhan lihat kita? Negatif apa positif? Dua-duanya, boleh silakan. Haleluya. Nah, selanjutnya ibu bapak saudara-saudaraku, ini adalah hal yang luar biasa. Ini hal yang hebat, ini yang harus kita kerjakan supaya hidup kita semakin hari semakin diberkati. Buat Tuhan kita heran melihat kita. Ya, cara kita berdoa, cara kita menyembah Tuhan, cara kita beribadah. Jangan sebaliknya. Ya, ini orang heran aku lihat nih, bikin kesal nih orang. Ibu bapak kalau sempat Tuhan kesal. Tahu, suatu kali Tuhan pernah kesal. Di mana? Kejadian pasal 6. Tuhan kesal melihat manusia itu. Dia buatlah air nasumar. Dia buatlah air bah untuk menghancurkan manusia itu. Kenapa? Tuhan sudah terlalu perih melihat gaya manusia itu. Bikin kesal, bikin sakit hati. Sampai Tuhan katakan, aku menyesal telah membuat manusia itu. Ini Bapak Ibu yang harus kita renungkan. Jangan sampai Tuhan bilang, aku kesal lihat kau. Karena kerjamu bikin kesal. Apa-apa pun dikatakan gak mau berubah. Heran. Tegar tengkuk. Keras kepala. Heran aku melihat kau. Jangan sampai ini yang Tuhan katakan kepada kita saudara-saudara. Tapi izinkan Tuhan bilang begini. Heran aku melihat jemaat GBI Tebing Tinggi. Mereka luar biasa. Mereka korbankan hal yang jasmani demi hal yang rohani. Amin. Heran aku melihat mereka.
7 kalinya 1 minggu 7 hari. Tapi 9 kali mereka ibadah. Heran. Bisa kan? Pagi ibadah, sore ibadah kan bisa saja. 7 harinya seminggu. Tapi 10 kali mereka ibadah. Luar biasa. Coba langsung di next bagian terakhir. Ciri. Next langsung aja langsung. Ini. Ini biar kita berdoa. Selamat hari Natal untuk kita. Menurut saya ciri-ciri orang yang dewasa rohani. Kita lihat ada enggak ini sama perwira ini. Pertama, punya iman yang hebat dan berani berkorban. Ada enggak? Saudara, punya iman yang hebat? Halo jemaat. Aya lusiamu jauhi Natalon. Punya iman yang hebat? Yang keduanya, berani berkorban? Hampir. Hampir kata Amang Sihotang. Hampir ya. Yang kedua. Yang pertama ada di dalam perwira ya. Kedua apa? Menyertakan diri. Terlibat dalam melayani Tuhan. Ini ciri-ciri orang dewasa. Ada enggak di dalam diri perwira ini? Walaupun dia bukan orang Israel. Tapi dia libatkan dirinya. Bentuk pelayanannya kan bukan hanya jadi WL. Bukan hanya jadi singer, tapi dengan dia bangun rumah Tuhan. Tempat itu menjadi tempat orang bersekutu dengan Tuhan. 3, ciri orang yang dewasa rohani. Memberi teladan, mengajarkan hal-hal yang baik. Perwira ini ada enggak? Teladan apa yang diberikan perwira? Banyak sekali, saya sudah jelaskan tadi. Bahkan memperhatikan orang kecil sekalipun. Ya, mengajarkan hal-hal yang baik melalui teladan hidupnya. Yes. Di dalam diri kita ada enggak ini nomor 3? Mengajarkan, memberikan teladan, mengajarkan hal-hal yang baik. Atau yang jahat yang diajar-ajarkan. Udah anak, udah. Gak usah kau terlibat kau melayani, gak usah kau. Gak makan kau dari situ. Ada? Halo jemaat. Udahlah, jangan kau dengar-dengar si Obel itu. Jangan kau dengar-dengarin. Udah, masa dia yang ngatur kau. Jangan dengar-dengarin si Ibu Kia itu. Ngatur-ngatur itu singer itu. Jangan kau dengar-dengarin. Jangan kau dengar-dengarin. Siapa sekarang? Ocha apa Ulan tuh di multimedia sana. Jangan kau dengar-dengarin si Ocha itu Ulan itu. Gak usah kau dengar-dengarin tuh. Habis waktumu di situ. Mengajarkan hal yang baik atau yang buruk. Jemaat. Nomor 4. Memberi teladan udah. Nomor 4 apa? Ini mengampuni. Ada enggak di dalam diri orang, di dalam diri perwira pengampunan? Saya yakin Bapak Ibu, sebagai seorang pembantu pasti pernah menyakiti hatinya. Tapi perwira ini berkata, tolonglah hambaku ini, sembuhkan dia. Puji Tuhan, di ayat 10 tadi kita sudah baca. Ketika Yesus berkata, ya anakmu akan sembuh. Perwira ini percaya, dia pulang, pembantunya sudah sembuh. Kemuliaan bagi Tuhan. Kenapa? Dari sudut pandangnya Tuhan, Tuhan heran melihat dia. Karena imannya begitu tangguh. Kepeduliannya yang luar biasa. Dari sudut pandang manusia, orang memuji dia, orang merekomendasikan dia untuk ditolong, untuk dibantu. Puji Tuhan. Karena orang merekomendasikannya, apalagi yang merekomendasikan itu tua-tua, orang baik, orang-orang yang berpengaruh. Dan itu mempengaruhi hati Yesus. Sehingga orang ini bisa ditolong. Saya berdoa ibu bapak, baik saya maupun ibu bapak, saudara-saudara, biar kita juga direkomendasikan orang untuk ditolong. Dan kita izinkan Tuhan heran melihat kita secara positif. Saya heran aku melihat Opung Noel Doli itu bah. Rajinnya ke gereja minta ampun. Wow. Heran aku melihat dia. Heran. Heran aku melihat Opung Noel Doli ini. Kenapa? Di mana-mana pun dia selalu penginjilan memberitakan firman Allah. Heran. Wah, enggak mau. Aku enggak mau negatif, Amang. Aku mau positif. Aku mau jemaat Tuhan yang di GBI Tebing Tinggi ini dipandang Tuhan secara positif. Ini doaku.
Heran aku melihat jemaat GBI Tebing Tinggi. Ekonominya tidak seberapa, tapi berkorban di rumah Tuhan luar biasa. Heran aku melihat jemaat GBI Tebing Tinggi. Rajin semua perpuluhan. Jangan sebaliknya kan. Nggak 25 tahun nih GBI jemaat saya perpuluhan. Jangan gitu. Jangan buat Tuhan heran secara negatif. Tapi izinkan Tuhan heran secara positif. Amin. Yuk kita